Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke turnamen online lainnya yang baru dimulai tadi malam kawan, yaitu Speed Chess Championship yang ada di chess.com tahun 2023 ini, di mana event ini diikuti oleh super grandmaster macam Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Alireza Firoza, Nihal Sarin. Ini juga terbilang cukup hebat dalam permainan cepat online kawan. Ada MVL, Wesley So, Caruana, bahkan juara dunia Ding Liren ikut serta di sini. Dan pemain kawakan Levon Aronian dan beberapa pemain-pemain lainnya bisa kalian lihat sendiri di chess.com kawan. Dan mengenai format turnamen ini kawan, menggunakan 3 segmen setiap permainan kawan, yaitu segmen 5 menit, segmen 3 menit, dan segmen bulat 1 menit. Untuk segmen 5 menit kawan disediakan waktu 90 menit. Untuk segmen 3 menit disediakan 60 menit. Dan sedangkan untuk permainan bulatnya hanya 30 menit kawan. Dan untuk hari pertama giliran Hikaru Nakamura bertemu dengan Yu Yangyi. Hikaru Nakamura menang telak dengan skor 19-9. Dan nanti Hikaru Nakamura akan berhadapan dari hasil Fabiano Caruana versus Abdus Satrob nanti malam kawan. Dan game pertama yang akan kita ulas ini tentu permainan mereka berdua, Hikaru Nakamura versus Yu Yangyi. Pertama-tama ini adalah game 5 menitan pada game ke-8, di mana Yu Yangyi di sini pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, ada pion E5, mereka bermain dengan pembukaan 4 kuda kawan di sini dan cukup simetris, gajah gelap, gajah terang dikeluarkan kedua pemain kawan, saling bersinggungan, simetris sampai langkah pembukaan keempat ini rokade, rokade. Dan di sini kawan, pion D3 dilanjutkan oleh Yu Yangyi. Pilihan nomor 2 lainnya adalah pertukaran gajah sikat kuda C6 kawan. Pion D3, dan di sini kalian bisa juga meniru langkah putih dengan pion D6, mengikuti copy paste langkah copycat sampai langkah ke-6 ini kawan. Kebanyakan akan diikuti gajah gelap putih keluar ke petak G5 dan gajah hitam akan sikat kuda C3 setelah diambil balik. Biasanya menteri ini keluar ke petak E7. Mencoba berikan ruang bagi kuda manuver-manuver nanti kawan serang gajah atau mencapai peta F4. Kemudian benteng E1, kuda D8, pion D4, dan sini ada kuda E6, gajah mundur ke C1 jika memilih variasi dengan pion D6. Di sini Hikaru Nakamura memilih dengan pertukaran langsung dengan gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B, baru pion D6 oleh Hikaru Nakamura, gajah G5. Hampir mirip kawan, cuma urutan berbeda. Ada pertukaran di sini gajah gelap keluar ke petak G5. Cuma di sini ada pembeda, Nakamura tidak menteri ke petak E7 kawan, melainkan kuda ke petak E7. Menawarkan kudanya disikat oleh gajah dan berharap nanti dengan adanya lajur G yang semi terbuka bisa dimanfaatkan oleh bentengnya untuk menempati lajur G nanti ke depannya kawan. Di sini gajah ditarik mundur ke petak C4 karena tugas di diagonal A4 E8 sudah selesai, mencari diagonal yang lebih bagus A2 G8 kawan. Dan selanjutnya kuda manuver ke petak D7 menghindari serangan gajah. Apakah persiapan pion F-nya kawan? Di sini manuver juga coba kejar gajah nanti ke depan. Kuda mundur ke D2, mungkin juga persiapan bermain dengan pion F-nya untuk membuka lajur F. Pion H6, gajah mundur ke E3. Baru sekarang kuda G6. Dan di sini Nakamura dorong pion A4. Ada opsi lainnya kalau kalian mencoba keluar kawan ke petak H5 menteri ini, ya bisa diantisipasi dengan langkah kuda ke F4, mencoba menantang pertukaran di sini akan memberikan tempat bagi kuda nanti kawan sampai petak E5 ini ke depannya. Mungkin kalian menahan diri, mencoba bermain dengan langkah menteri mundur saja ke petak F3, coba ingin rebut satu pion, menteri hitam juga akan pertahankan petak F4-nya kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, Nakamura, maksud saya Yu Yangyi memilih dengan pion A4. Raja bergeser ke H8 untuk menghindari diagonal terang ini. Kemudian ada pion F4, dobrak Yu Yangyi di lajur F. Diterima langsung dengan pion E pukul pion F4. Gajah ambil balik, kuda ambil balik, baku hantam di petak F4 jual beli perwira. Kemudian menteri keluar ke petak G5. Benteng mundur ke F2 dan sekarang kuda E5 coba serang gajah. Dan di sini kawan, kuda ke F3, balasan dari Yu Yangyi menantang pertukaran kuda tempo ancam menteri kawan. Jadi kuda tidak mempunyai kesempatan eliminasi gajah terang. Langsung diterima oleh Nakamura untuk mendapatkan tempo. Di sini ambil balik dengan menteri, pressure pion yang ada di sini kawan.
Dan salah satu pilihan dari Stockfish adalah benteng bergeser ke peta F8 atau pion F6 kawan. Memilih dengan langkah gajah E6 menantang pertukaran Nakamura. Dan juga diladeni oleh Yu Yangyi. Di sini Yu Yangyi mengorbankan menterinya untuk mendapatkan 2 benteng hitam kawan. Dan kita temui permainan endgame sepasang benteng melawan menterinya Nakamura. Pion C4 lanjut Yu Yangyi. Menteri mencoba menusuk ke baris kedua untuk mendapatkan pion, ditantang dengan benteng F2 dan menteri bergerak ke B4. Ke C3 salah satu pilihan juga tadi kawan, dan di sini pion H3 berikan ruang sebanyak mungkin bagi pergerakan raja agar tidak ada masalah baris belakang, dan pion A5 lanjut Nakamura. Kalau kalian mencoba dobrak pion ini kawan di petak pusat, ya diterima saja. Pion C yang terlebih dahulu akan ambil agar pion ini sudah tidak bertumpuk lagi. Diambil balik di sini kawan, dan kemungkinan pion ini akan didorong. Nanti juga bisa didorong, dikoneksikan. Ini akan merepotkan menteri menjaga pion ini ke depannya kawan. Tapi sementara waktu ya masih punya banyak pilihan hitam untuk mengantisipasi pion yang begitu bebas ini. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, pion A5, langkah terbaik juga dari Hikaru Nakamura. Dan di sini benteng F7, coba pressure baris ke-7. Benteng siap digeser, diikuti benteng satunya, mencoba serangan pada baris ke-7 nanti kawan. Apakah pion juga didorong untuk kunci posisi raja? Pion D5, tantang Nakamura. Diterima, diambil balik menggunakan pion E terlebih dahulu. Kalau diambil balik menggunakan pion C, berharap tidak mempunyai pion double, ini akan memberikan jalan menteri kawan. Melakukan skak garbuan benteng jatuh. Jadi, pion E yang ambil terlebih dahulu, diambil balik oleh pion hitam. Pion E pukul pion D5 kembali, masih belum berani kawan. Di sini raja digeser terlebih dahulu untuk menghindari diagonal ini. Nakamura melanjutkan dengan pion D pukul pion C4. Di sini benteng ambil pion C7. Nakamura tidak melanjutkan baku hantam. Kalau kalian ingin baku hantam pertukaran silakan. Nakamura pilih dorong pion C3. Benteng bergeser ke E1 bersama saudaranya, ancam petak G7 nanti. Di sini Nakamura mendapatkan pion di petak A4, berharap dengan pion bebasnya di lajur A, dan benteng E naik ke E7. Nakamura tidak coba ambil pion yang di sini kawan, dia geser menterinya menjaga pion G7-nya. Seumpama kalian berharap untuk bisa meloloskan pion ini kawan, nanti ya bergeser ke peta ini, memberikan jalan bagi pion C kalian kawan. Permainan masih dirasa cukup imbang kawan atau level. Walaupun kehilangan pion yang ada di peta G7, ya nanti paling tidak benteng ini akan melakukan skak-skak yang berulang kawan. Anggap contoh ingin melakukan ancam skak emat, menteri ini yang akan melakukan skak-skak yang beruntun kawan. Dan permainan bisa miss dengan permainan seperti ini. Terserah kalian mau bergerak ke sini pun, menteri akan tetap melakukan ancaman skak-skak yang beruntun kawan, ataupun mundur ke peta F8 mempertahankan diri. Yang logis yang melakukan skak-skak yang berulang. Memilih dengan langkah menteri bergeser ke D4, jaga pionnya. Di sini ada benteng ambil pion B7, pion A4 didorong, benteng A7. Sekarang pion H5, berikan ruang bagi pergerakan raja. Benteng serang menteri, menteri bergerak. Di sini benteng ambil pion A4 dan Nakamura melakukan skak-skak yang berulang-ulang kawan. Dan permainan berakhir miss dengan skak-skak yang berulang di langkah ke-38. Satu game lagi kawan dari permainan mereka berdua dengan kontrol waktu 3 menitan. Admin tadi lupa ini game keberapa. Kita nikmati saja giliran Nakamura pegang putih bermain dengan pion C4. Di game ini kawan, kita akan mendapati sebuah pelajaran bagaimana pentingnya sebuah pembukaan. Pilihan langkah dalam tahap pembukaan merupakan tahap penting permainan agar bangunan kita kokoh ataupun rencana atau planning kita untuk membuat serangan lebih jelas kawan. Nanti kita akan dapati permainan mereka berdua di game ini. Pion E6 agen core defense, kuda C3, pion D5, dan di sini biasanya juga dibalas dengan pion D4. Kita temui permainan Queen's Gambit kawan, tapi bermain dengan pion E3, kuda F6, barulah sekarang pion D4 dan gajah E7. Kuda G berkembang ke E2. Di sini ada dua pilihan, mau rokade atau baku hantam pion D pukul pion C4 bisa kalian lanjutkan. Kemungkinan di sini kuda akan ke G3 kawan, buka akses bagi gajah untuk coba rebut kembali pion. Tidak bisa lagi di backup dengan pion B karena masih ada kuda di sini kawan. Dan hitam bisa rokade melepaskan pion C4, gajah ambil pion C4 bisa dilanjutkan oleh putih. Memilih mengamankan raja langsung kawan, agar raja rokade baru di langkah berikutnya mempersiapkan counter attack bagi hitam.
Dan Nakamura mendahulunya dengan pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5, langkah prinsipal untuk tetap mendapatkan kontrol petak pusat, buka akses juga bagi gajah segera keluar ke petak F5, awasi petak D3 atau ke petak G4, coba pin kuda nanti ke depannya kawan. Kuda langsung lompat ke petak F4, dan di sini ada benteng E8, mendapatkan benteng langsung ke lajur pusat. Gajah D3 segera rokade lanjut Nakamura, dan di sini pion C6 merupakan salah satu juga pilihan yang bagus untuk pertahanan yang solid kawan. Solidkan pion pusat dari ancaman dua kuda ini dan juga mengawasi petak B5 dari aktivitas kuda ataupun gajah kawan. Dan di sini memilih dengan langkah counter attack langsung kawan, karena bentengnya juga sudah dipersiapkan di lajur pusat. Opsi kuda bisa berkembang ke petak C6 ke depannya. Dan di sini langkah prinsipal yang bisa diambil oleh putih, langkah yang kuat adalah mengamankan diri kawan. Raja langsung rokade. Tapi Nakamura memilih pertukaran pion langsung. Dia tidak ingin kalau rokade kawan, nanti pionnya bisa terpisah. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Nakamura. Walaupun sama-sama mempunyai pion terpisah kawan, ataupun juga ada opsi hitam akan mendapatkan ruang dengan pion C4 ini. Oleh karena itulah langsung diterima tantangan pertukaran pion. Pion D pukul pion C5. Balasan dari Yu Yang Yi pion D4 kawan. Ada opsi kuda ke-4. Kuda ke-4 menantang pertukaran kuda atau membuka lajur E ini kawan. Yang disusul dengan gajah ambil pion C5 skak. Blokade oleh gajah. Gajah ambil pion D4. Rokade. Gajah pukul gajah diambil balik oleh pion. Pion putih terpisah, tidak mungkin berani benteng ambil karena nanti ada opsi seperti ini kawan, dan menteri hitam bisa jatuh. Mungkin melanjutkan pengembangan kuda ke C6 ataupun gajah G4 bisa dilanjutkan oleh hitam. Memilih dengan langkah kuda ke-4 Hikaru Nakamura dan pion D pukul pion E3, gajah ambil balik pion E3, menteri keluar ke petak A5 skak, dan di sini kuda sebaiknya mundur ke petak C3. Agar tidak lama-lama kena tekanan dari menteri, mungkin disusul dengan gajah tekan kuda nanti kawan, merelakan pion C5. Tapi memilih pertahankan pion kawan, memilih rajanya tak rokade, memilih bergeser ke petak F1. Ada gajah D7 serang kuda, pion B3, kuda kembali ke petak C3 merelakan pion agar kuda ini tidak lama-lama kena tekan kawan. Merupakan salah satu opsi juga, tapi Nakamura pertahankan kuda ataupun pionnya dengan gajah C2. Di sini ada kuda A6, coba ingin rebut pion yang di sini. Pion A3 berharap diambil, nanti ada garbuan kawan. Terlebih dahulu gajah ambil kuda A4, diambil balik oleh gajah. Ada benteng E bergeser ke D8 serang menteri. Menteri ke C2 berkoneksi dengan gajahnya, tetap melindungi pionnya kawan. Kuda ambil pion C5. Di sini gajah sikat kuda, kalau garbuan kawan maka gajah jatuh oleh menteri. Kuda disikat oleh gajah gelap, diambil balik oleh gajah. Di sini gajah mundur ke B3. Salah satu opsi juga bisa seperti ini kawan. Tapi garbuan ini masih bisa lolos karena menteri punya tempo melakukan serangan di sini. Kalau blokade di sini kawan, menteri bisa bergerak ke petak A5. Kalau menteri ambil gajah di sini, menteri hitam juga bisa mendapatkan gajah yang di sini. Di sini memilih gajah B3 selepas benteng D2 ini kawan. Nakamura menyerah di langkah ke-18. Hanya 18 langkah saja. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari permainan Nakamura yang sudah kolaps di langkah ke-18 ini? Pertama, dia menunda rokade kawan, ada kesempatan rokade, dia melewatkannya, memilih pertukaran tadi dengan pion D pukul pion C5 tadi. Yang kedua, membuat kudanya lama-lama tertawan. Dia cukup sayang dengan pionnya tadi kawan, sehingga merelakan kuda lama-lama ditawan oleh hitam tadi. Sehingga memberikan kesempatan para perwira hitam lebih aktif ketimbang putih kawan. Coba lihat. Benteng sulit keluar di sini, benteng di lajur A juga belum keluar. Di sini posisi menteri terancam kawan, ada ancaman di sini dengan gajah, dengan benteng kawan. Sudah benar-benar kolaps. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dan ide-ide Yu Yang Yi dan hal-hal yang terlupakan dari Nakamura tadi bisa jadi bahan referensi kita kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.